Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ketemu lagi saudaraku Jumat Wage ya, dimanapun anda berada. Kajian materi kali ini tentang serangan sihir. Ya. Serangan sihir. Saya ini diserang sihir secara terus menerus. Ya. Ada sebuah komentar seperti itu. Kok ndak mari-mari gitu loh ya? Kenapa kok bisa seperti itu? Sebenarnya polanya sederhana ya. Semakin Anda memikirkan, ya, semakin Anda memikirkan sihir itu, maka akan semakin sulit ya teman-teman. Ya. Akan semakin sulit untuk teman-teman Jumat Wage itu menghilangkan sihir itu sendiri gitu. Ya. Kenapa bisa seperti itu? Karena muncul ketakutan. Alam bawah sadar Anda, sukma Anda itu muncul ketakutan. Waduh, kok diserang mana? Aku harus puasa lagi. Kok dah. Akhirnya ketika kamu menjalankan puasa atau zikir atau meditasi atau apapun itu bentuknya ya, laku tirakat yang kamu lakukan itu tidak akan maksimal ya. Yaitu karena itu. Ya, itulah yang membuat Anda itu beda ya dengan peruqyah itu bedanya di situ. Kenapa kok peruqyah itu ketika membacakan sebuah ayat-ayat itu langsung bereaksi gitu. Ya, baca bismillah sekali saja sudah bereaksi. Anda bismillah 1000 kali tidak ada reaksi. Ya itu tadi. Karena ketika Anda membaca bismillah tadi itu tidak ada keyakinan. Karena sudah terkontaminasi oleh ketakutan. Ya karena Anda sebagai korban gitu loh, korban sihir gitu. Nah, inilah yang harus dihilangkan. Ya, jadi ketika kita ini terkena gangguan sihir, itu yang perlu kita lakukan adalah nikmati proses ketika Anda ini katakanlah mengakses energi tirakat itu. Ketika Anda dzikir, wirid, meditasi, puasa, apapun bentuk laku tirakat yang kamu lakukan, itu nikmati gitu loh. Seolah-olah Anda ini tidak kena sihir. Baru ketika itu kamu lakukan bisa hilangkan ketakutan itu, ya. Akan muncul spiritual ya. Tuhan akan memberikan kepadamu sebuah kepercayaan diri yang sangat kuat gitu. Ya. Tidak ada yang bisa mencelakai saya baik di bumi maupun di langit. Akan muncul seperti itu, seperti doanya Bismillahirrahmanirrahim la asbihi sayun fil ardi wala fis samai wa huwas samiul alim. Itu akan muncul seperti itu ya. Tidak takut sama sekali. Sihir-sihir sampai entek dupo sak truk ya enggak masuk. Ya, itu tadi karena itu tadi keyakinan. Makanya ya memang sulit ya. Karena pada dasarnya ketika kita terkena sihir di dalam tubuh kita itu sudah ada makhluk halus. Ya. Sudah ada makhluk halus yang mengganggu pikiran kita, yang memberikan bisikan-bisikan keraguan di dalam diri kita, ya, yang memberikan was-was, ya, seperti surat apa itu? Surat An-Nas ya, surat An-Nas, was-wasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. Akan muncul was-was, rasa ragu-ragu. Was-was itu ragu-ragu ya. Anda katakanlah melamar bekerja. Misalkan ya, Anda berangkat melamar pekerja, ya, di tengah jalan Anda was-was, ya, pasti gagal. Ya. Nah, itulah yang membuat seseorang itu katakanlah maju mundur. Kalau sudah maju mundur, apa yang kamu kerjakan tidak akan pernah bisa maksimal. Apalagi ini berhubungan dengan Tuhan. Kita ibadah, kita tirakat, kita puasa, itu akan ya, was-was ini akan muncul. Memang sengaja untuk menggagalkan kamu. Nah, itulah kenapa kok sulit. Ketika kita ini katakanlah melakukan terapi pengobatan sihir itu kenapa kok sulit ya karena itu. Beda dengan orang yang mengobati Anda, beda. Kenapa mereka tidak kena sihir? Nah, terus solusinya bagaimana? Solusinya Anda harus larut. Ojo dipikir sihir. Ya, Anda targetkan bagaimana supaya amalan ya, amalan yang Anda baca. Amalan yang Anda baca itu sesuai dengan target. Ya, misalkan ya,
Anda membaca ayat kursi 1000 kali, fokus saja di ayat kursinya 1000 kali. Ya, Anda harus berpikir bagaimana ketika saya membaca sebuah amalan, ya, itu tidak berpikir Anda terkena sihir, terkena teluh, terkena santet, sehingga keraguan-keraguan itu akan hilang. Ini caranya sebenarnya sederhana, ya. Ketika Anda membaca sebuah amalan, ya, ketika Anda membaca sebuah amalan, misalkan ayat kursi, Anda harus paham artinya. Ya, Anda harus tahu artinya. Mulut Anda membaca Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu ila akhirih, membaca ayat kursi tadi. Pikiran Anda menerjemahkan artinya. Walaupun katakanlah Anda tidak sampai hafal, ya, terjemahan tidak sampai hafal, minimal Anda bisa merasakan, memahami inti dari ayat kursi itu apa sih. Ya, sehingga pikiran Anda sibukkan ke sana. Mulut Anda membaca, batin Anda merasakan kebesaran ayat kursi. Nah, jadi tidak ada ruang, celah, gerak bagi makhluk halus itu untuk bisa memberikan bisikan-bisikan negatif. Kalau ini Anda latih terus, lama-kelamaan Anda akan menguasai, ya, makhluk itu akan pergi dengan sendirinya. Kenapa? Tidak kuat, kepanasan. Karena hasil dari tirakatmu itu bisa maksimal. Begitu pula ketika kamu puasa. Kadang ketika kita puasa banyak waktu, ya, banyak waktu yang luang. Wah, digawe turu, gawe. Jangan seperti itu. Ketika kamu puasa, gunakan untuk aktivitas sampai puasamu selesai. Artinya waktu-waktu kosong itu kamu isi dengan hal-hal yang sifatnya positif. Jadi caranya seperti itu. Ya. Was-was ini harus kita hilangkan. Ragu-ragu ini harus kita hilangkan. Manusia itu seperti itu, teman-teman, ya. Sekali kita lengah, ya, kita akan dijerumuskan. Inilah yang perlu kita sikapi, ya. Makanya teman-teman Jumat Wage dimanapun Anda berada, ya, pentingnya kita itu untuk terus berzikir, meditasi, puasa, tirakat, ya itu tadi, ya. Kita bisa mengetahui, ya, tindakan kita bisa kontrol tindakan kita bisa kontrol pikiran kita bisa kontrol batin kita. 3 elemen di dalam tubuh kita itu bisa kita kontrol. Maka sihir itu tidak akan masuk ke dalam diri Anda. Nah, untuk bisa memahami semacam ini, kalau Anda tidak pernah kena sihir, tidak akan paham. Ya, lo berhubung saya pernah kena sihir, ya, saya cari tahu ilmunya gitu loh, ya. Saya praktekkan. Nah, sekarang saya berikan semacam ini supaya teman-teman Jumat Wage ini bisa memahami dan bisa mengambil manfaatnya, ya, dari peristiwa ketika Anda terkena gangguan sihir, ya. Demikian, semoga bermanfaat. Silakan, ya, teman-teman Jumat Wage, kalau ada pertanyaan, ya, tulis saja di kolom komentar. Salam Rahayu, Rahayu, Rahayu.